Ya, balik lagi PSR. Kali ini kita akan nge-review film Agak Lain. Film yang awalnya atau IP-nya nih diberangkatkan dari podcast ya. Jadi sebenarnya Agak Lain tuh podcast gitu. Podcast yang didirikan oleh Boris Bokir, Indra Jegel, Benedion, sama Oki Rengga. Yang basically mereka berempat awalnya stand-up comedian. Kemudian ya masing-masing punya karirnya lah. Ada yang lewat jalur aktor, ada yang lewat jalur host, dan macam-macam. Tapi mereka semua benang merahnya dari podcast Agak Lain ini adalah suku atau ras Bataknya gitu. Mungkin selain Oki Rengga, yang tiga lainnya itu pernah ada di satu film ya, di Ngeri Ngeri Sedap, yang which is adalah bukan produser kali ya, produser PH Imaginary Film yang didirikan Ernest ini. Masih satu production house kali istilah kita gitu. Kali ini bikin nih film ketiganya mereka. Film keduanya kan Jatuh Cinta Seperti Film-film. Nah, film ketiganya nih berangkat dari podcast Agak Lain. Yang ekspektasi gua akan kurang lebih mengangkat kultur kebatakannya Indonesia seperti Ngeri Ngeri Sedap yang sangat kental banget. Apalagi kan dari podcast Agak Lain. Cuman kayaknya mereka ngambil jalur yang berbeda ya. Karena mungkin podcast Agak Lain itu dikenalnya secara luas, secara mainstream, jadinya mungkin treatmentnya nggak terlalu Batak banget, tapi lebih mainstream banget. Karena ini film komedi, makanya kita akan nilai pertama berdasarkan dari komedinya gimana. Again, beda banget sama Ngeri Ngeri Sedap yang gue meskipun bukan orang Batak, gue ngerti nih kenapa orang-orang pada ketawa meskipun gue nggak relate gitu. Sama seperti mungkin jokes-jokes orang Jawa atau jokes orang Chinese yang mungkin orang-orang pada nggak ngerti konteksnya apa, tapi buat kita is a local wisdom gitu. Nah, kalau di Ngeri Ngeri Sedap itu gue berasa banget local wisdomnya mereka. Meskipun gue nggak paham, tapi energi lucunya tuh dapet di gue. Meanwhile, di film Agak Lain ini agak beda gitu. Terlalu ibu kota sentrik banget mungkin ya kalau bahasa gue, terlalu mainstream banget jokesnya gitu. Jadi siapapun yang nonton akan relate gitu. Selama mereka mengikuti current pop culture, banyak reference tuh yang memang diambil dari kondisi yang sekarang ya, tentang politik, tentang isu-isu viral yang lagi viral. Kayak beberapa yang gue lumayan bikin ketawa adalah ngomongin soal kayak mereka ngeledekin, nyentil-nyentil soal kayak tentara yang nyanyi lagu, terus ngomongin kayak pendeta versus ustadz. Jadi jokesnya tuh, beatnya tuh tentang kayak logical fallacy. Kalau misalnya lu suka A, berarti lu gak suka B ya, padahal belum tentu kayak gitu kan. Yang gitu-gitulah gitu. Yang kontradiktif gitu. Siapa bilang kita nggak butuh uangnya gitu-gitu. Jadi itu jokes yang sangat mainstream banget. Lu nggak perlu orang Batak untuk ngerti jokes itu. Jadi kebatakannya di sini sih yang memang ditonjolkan adalah berangkat dari subplot-subplotnya aja, subplot dari masing-masing karakternya. Dari 4 karakter utama ini yang memang memerankan dirinya masing-masing, namanya nggak diubah. Cuman memang backstory-nya memang ya dari karakter ini, Boris Bokir yang dulu pengen jadi tentara gitu, Indra Jegel yang memang suka main judi gitu, Benedion yang memang mau mengelamar, memang ada concern dari calon mertuanya gitu. Those kind of things yang memang diangkat yang memang sebenarnya reality, cuma mungkin di-exaggerate aja ya karena kepentingan film. Mungkin kebatakannya ya cuma dari situ doang gitu, dialeknya, memang kondisi keluarganya, sisanya ya udah cuma mainstream aja gitu. Misalkan dari suatu tanah, tempat taman bermain yang biasanya kalau dijadiin suatu bisnis usaha, penguasanya itu biasanya preman dan tentu orang Ambon, yang di sini diwakilin sama Ari Kriting ya, kayak gitu-gitulah ya, yang ditonjolin gitu. Jadi komedinya tuh berasa relate ke kita semua, terutama gue sebagai orang Jakarta, kayak gue sih ngerasa relate banget gitu. Tapi sisi buruknya adalah to be honest, timing komedinya banyak yang hit and miss. Jadi secara keseluruhan, padahal kalau gue nontonin Indra Jegel di podcast, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Benedion, ya mungkin Benedion yang paling jarang lah, tapi sekalinya muncul gue bisa ngerasain kok lucunya di mana gitu mereka berempat kalau lagi ngelawak-ngelawak. Beberapa kali gue nontonin podcast mereka lagi jadi bintang tamu di mana, itu gue ngerasain lucu-lucunya gitu. Gue tau lah kalau dalam komedi mereka berempat consider it good job gitu. Cuma kan dalam satu film kan beda ya, nggak bisa explore itu. Mereka ada kaidah-kaidah yang harus dituruti gitu. Ada skripnya yang memang harus diikutin. Ada mungkin ada ya kolektif lah, pekerjaan kolektif lah. Background musiknya juga mungkin ngefek, terus juga timing, terus juga mungkin momentum editingnya itu banyak banget gitu. Di sini gue ngerasa hit and miss banget gitu. Meskipun ada yang sekalinya lucu-lucu banget, ada yang sekalinya kayak mungkin udah ketebak jokesnya itu kayak garing jadinya gitu.
jokes-jokes yang mungkin yang nggak ketebak-ketebak itu malah datangnya malah dari non main karakter ya gitu. Itu sih yang gue ngerasa dari si komedi. Nah, kalau dari sisi cerita gimana? Lupakanlah logika, karena memang ini film komedi, jadi banyak hal-hal yang nggak masuk akalnya gitu. Ya kayak tiba-tiba polisinya bisa jatuh cinta, ada chemistry sama si Marlina tanpa konteks. Mau mindahin kuburan, mindahin mayat ke kuburan, terus kayak nggak sadar bawa bangkai gitu. Terus nggak ada yang sadar juga kalau orang masuk warawiri ke dalam ke dalam rumah hantunya, tapi nggak ada yang sadar kok dari something wrong gitu. Mereka kayak ya gitu-gitu lah. Itu kan logika dasar yang menurut gua nggak perlu dipertanggungjawabkan gitu ya. Memang film komedi ya lucu aja, komikal aja gitu. Karakternya juga unbelievable aja gitu. Tetap yang penting make sense aja gitu loh lucunya. Itu sih nggak perlu dipikirin. Cuma dari plotnya menurut gua sih dari tengah ke belakang tuh kayak udah kehilangan arah nih. Ini mau di closure-nya mau kayak gimana? Pelakornya itu juga closure mau kemana nih? Kayak gue nggak ngerasa ada. Oke, dia ngasih backstory kayak dia sebenarnya mau kabur, butuh uang. Dia kasih uang, mau cabut, ketangkep, and then now what gitu loh. Nggak ada closure, nggak ada layernya lagi, very one dimensional. Terus juga dari pejabatnya gimana? Ibu pejabatnya juga nggak di deep dive gitu. Ya terutama Marlina ini ade, dia ngomongnya sih ade ya. Tapi adenya siapa? Apakah just another friend gitu? Nggak ada backstory yang cukup dalam. Cuma fungsinya plot device untuk punya relationship dengan polisinya yang sebenarnya membuat itu jadi lebih complicated aja ya gitu. Ternyata kita mau menghindari polisi, kamu tuh karena Marlina ada in relationship, akalin aja, kita manfaatin aja. Cuma kayak gitu doang, tapi sampai sekarang pun gue nggak tahu backstory Marlina tuh apa gitu ya. Terus juga backstory-nya dari si ibunya, itu sih memang plot device utama ya, karena Oki Rengga mungkin jadi motor dalam cerita ini biar bisa bergerak maju, karena dia kan yang benar-benar menggerakkan dari awal. Oke, kita renovasi, oke gini dari sertifikatnya. Awalnya gue pikir sertifikatnya ini nggak bisa ditebus, ternyata udah ditebus di second act gitu. Jadi menurut gue kayak oke, kalau ini udah nggak ditebus, terus apa nih concernnya? Oh ternyata masa dikuburnya gitu. Lebih ke value family-nya gitu yang oke, ini gue punya value ini gitu. Ending juga gue ngerasa kan time skip tuh, terus kayak udah kayak kok gue nggak ngerasa emosinya ya, karena time skip itu udah cengengesan terus it just happen aja gitu. It just kayak semua kayak menerima aja gitu. Itu yang gue kurang sih, ngerasa plotnya terlalu kayaknya keburu-buru gitu. Tapi harus gue akuin komedian ini dia tuh good job sih untuk mainin film yang dengan skala dramanya tuh kuat banget. Jadi begitu di bagian dramanya yang sedih-sedihnya ya, itu sih gue ngerasain banget, kaget juga, gila Oki Rengga bisa begini ya. Kalau yang lain-lainnya kan, kalau Benedion, Boris sama Indra Jegel kan gue udah prove it ya di Ngeri-Ngeri Sedap. Tapi di sini dibalas nih sama Oki Rengga karena nggak diajak kali ya. Jadi bener-bener berasa banget sedihnya gitu, kedekatannya, friendship-nya gitu, brotherhood-nya itu berasa banget gitu, kebatakannya di sini. Sisanya sih untuk teknis-teknis kayak acting, videografi, camera work, sinematografi, background music dan lain-lain sih gak ada yang begitu ikonik di mata gua. Bahkan scene-scene yang emosional pun gak ada yang se-ikonik di Ngeri-Ngeri Sedap yang dibikin one take, yang bahkan dialognya pun nyelekit banget gitu loh. Gila, scriptingnya bagus banget gitu. Di sini sih nggak ada ya, nggak ada. Paling ya komedinya aja sih yang bikin nih gue ketawa-ketawa aja. Cuma itu juga bukan skrip yang yang kayak bener-bener bikin kita kayak gila, bagus banget komedinya gitu. Ya komedi yang umum aja gitu, yang kodian aja, kebetulan dia dipakai untuk kebutuhan film ini aja gitu. Jadi gitu aja sih, nggak membuat very special selain dua teknis tadi, dua hal pertama gitu, dari sisi komedi sama dari sisi plot gitu. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, like, subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut.